Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alicia Fauzia dengan nomor NIM 18622011424 dari kelas P2K Akuntansi semester 6 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membahas pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan sebagai berikut. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure yang diproksikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target. Elemen opportunity yang diproksikan dengan nature of industry dan ineffective monitoring. Elemen rationalization yang diproksikan dengan opini audit, dan elemen capability yang diproksikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial stability berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, external pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Keywords: kecurangan laporan keuangan, fraud diamond, financial stability, external pressure. Apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian: mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu dapat menarik para calon investor dan menanamkan saham di perusahaannya. Fenomena: pada tahun 2016, korupsi terjadi 67% dari total kasus okupasional fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun, diikuti penyalahgunaan aset sebesar 31% serta penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2%. Pada tahun 2015 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Toshiba melalui accounting fraud senilai 1,2 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2018 PT SNP Finance melakukan kecurangan dengan memasukkan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah. Selanjutnya jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. Nih, sebagai berikut kita sebutkan beberapa. Menurut Shelton tahun 2014 menyatakan pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Menurut Anisha et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement, dan sebagainya. Selanjutnya, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara kecurangan laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan dalam pelaporan keuangan. Tekanan eksternal yang berlebihan, target keuangan yang berlebihan, kondisi industri sebagai keadaan ideal suatu perusahaan industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan. Selanjutnya, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? 1. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Selanjutnya, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan, untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Peran stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, opini audit, pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik penulis hanya menyampaikan kontribusi dalam penelitian secara implisit.
Selanjutnya, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Teori agensi. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pihak manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori agensi, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material, laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, yang dilakukan dengan cara meninggikan nilai aset dan pengakuan pendapatan, serta sebaliknya merendahkan nilai liabilitas dan pembebanan biaya operasional dan biaya produksi. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Target keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kondisi industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Rancangan penelitian analisis kuantitatif. Kritik. Penulis sudah jelas menyampaikan rancangan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel dan pengukurannya sebagai berikut. Terus, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Uji analis menggunakan 13 dari 171 perusahaan yang terdaftar dalam BEI tahun 2016 sampai 2018. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara mengambil sendiri tanpa perantara melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Uji kelayakan model. Analisis kuantitatif. Metode analisis data dengan cara mengambil sendiri tanpa perantara melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Uji kelayakan model. Analisis kuantitatif. Metode analisis data sebagai berikut. Selanjutnya, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut rumus di bawah ini. Selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya sebagai berikut. Selanjutnya, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Berdasarkan penelitian tersebut, financial stability yang dihitung menggunakan rasio perubahan total aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. External pressure yang dihitung menggunakan rasio leverage berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Financial target dihitung dengan rasio return on asset tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nature of industry yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Keterbatasan penelitian ini hanya menggambarkan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Implikasi penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian yang bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambahkan periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproksikan elemen fraud diamond. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.